Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Chemistry Lover bersama Kak Bintarti. Baiklah, adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang konfigurasi elektron menurut teori Bohr dan konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Sebagaimana yang kita tahu, konfigurasi elektron adalah pengisian atau penataan elektron pada kulit atom, subkulit atom, dan orbital. Nah, hari ini kita akan membahas konfigurasi elektron Bohr terlebih dahulu. Baru nanti kita bahas konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Di mana konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr merupakan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom. Jadi, menurut teori Bohr, konfigurasi elektron itu berdasarkan kulit atom. Ya, di sini ini adalah inti atom yang bermuatan positif yang kita kenal dengan proton, di mana elektron ini bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu atau kulit tertentu. Dan ini kita kenal sebagai teori atom Bohr. Nah, bagaimana cara menentukan jumlah elektron maksimal pada tiap kulit? Kita gunakan rumus 2n kuadrat, ya, di mana n itu adalah kulit. Jadi kalau n sama dengan 1, maka dia kulitnya pertama. Biasanya kulit pertama itu kita simbolkan dengan K. Kemudian N sama dengan 2, maka dia merupakan kulit kedua. Atau kita kenal dengan L. Dan kulit ketiga, N-nya sama dengan 3. Maka kita kenal dengan M. Kulit keempat, ya, kita tambahkan aja di sini kulit keempat. Itu kita kenal dengan N. Nah, untuk menentukan jumlah elektron maksimal, kita gunakan rumus 2n kuadrat, ya, di mana n sama dengan kulit. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, maka kita masukkan 2 dikali n kuadrat. N-nya 1, maka 1 kuadrat, sehingga 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 1, sehingga sama dengan 2. Kemudian untuk n-nya sama dengan 2, maka 2 dikali 2 kuadrat, sama dengan 8. Dan seterusnya, sampai untuk n sama dengan 4, maka 2 dikali 4 kuadrat sama dengan 32. Jadi ini adalah jumlah elektron maksimum atau maksimum. Artinya, kulit K itu tidak boleh lebih dari 2 elektronnya. Ya. Kemudian untuk kulit L juga, dia tidak boleh lebih dari 8, tapi boleh kurang dari 8. Nanti kita bahas di contoh soal. Nah, ini contoh soal. Tentukan konfigurasi elektron menurut teori Bohr. Ya. Baik, kita jawab. Yang pertama itu neon. Neon dengan nomor atom 10. Neon dengan nomor atom 10. Oke. Kita tuliskan bagaimana konfigurasi elektron neon dengan nomor atom 10 menurut teori Bohr, ya. Oke. Ini kita tuliskan dulu, kulit K tadi maksimum itu atau elektron paling besar itu adalah 2. Kita tuliskan 2 di sini. Dan kulit yang kedua, L, itu tadi maksimal 8. Jadi kita boleh isi maksimal apabila jumlahnya masih kurang dari yang akan kita cari, ataupun pas. Jadi kalau kita buat di sini 8, maka dia 2 ditambah 8 sama dengan 10. Ya, sehingga
pada konfigurasi ini, teori atom Bohr ini, dia hanya terisi 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Dan ini bisa kita coret kulitnya ya, ini kosong, tidak terisi. Kita buang aja. Jadi hanya 2 kulit, yaitu kulit K dan kulit L. Selanjutnya, untuk Ca itu 20, sehingga bisa kita isi di sini kulit K itu paling maksimum tadi, paling besar itu 2 maksimal elektronnya. Kemudian L kita isi maksimal lagi karena masih kurang ya. 2, 8, itu masih 10. Nah, kulit M tadi maksimalnya itu 18 ya. Nah, kalau kita isi di sini 18, maka dia lebih dari 20, sehingga kita boleh ngisinya kurang dari 18. Kalau kita isi di sini dengan angka 8, maka totalnya ini 2 tambah 8, 2 tambah 8, 10, ditambah 8, 18 ya. Sehingga kurang berapa? 20. Maka di sini kurang 2. Nah, ini adalah susunan konfigurasi elektron Ca20 ya, menurut teori Bohr. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Oke, ini Cl17 ya. Jadi ini kita ganti Cl17. Oke. Maka di sini kulit K-nya kita isi 2 maksimum ya. L-nya itu 8. Kemudian M-nya juga boleh kita isi 8. Kalau kita isi 8, maka dia lebih karena 2 tambah 8, 10. Sedangkan ini kalau kita jumlahkan totalnya 18, sehingga kita bisa coret ya. Bisa kita hapus. Oke, kita hapus ini. Karena 8 itu terlalu besar ya. Oke, ini kita ganti Cl17 ya. Yang B. Karena yang B belum kita bahas. Jadi ini kita ganti Cl17. Cl17. Oke. Nah, sekarang maka kurangnya berapa nih? 2 tambah 8, 10. Maka di sini kurangnya 7 ya. Kemudian ini sama, yang rubidium 37, maka kita isi di sini 2 maksimalnya elektronnya. Ini 8. Ini kalau kita isi dengan 18 ya. 2 tambah 10 8 ditambah 18. Kita isi maksimum karena masih kurang dari 37 ya. Jadi 2 tambah 8, 10 tambah 18 itu 28. Nah, kurang berapa dari 37? Kita isi di sini 8 lagi. Kenapa tidak 9? Kalau kita isi 9 itu tidak ada golongan 9A. Tapi kalau 8A ada. Jadi tidak boleh diisi dengan 9. Nah, kita tambahkan aja kulit di sini yang kurang. KLMNO. Kulit O. Ini kurangnya berapa?
28 tambah 8, 36 ya. Sehingga di sini supaya 37 maka kurang 1. Nah, sehingga seperti ini konfigurasinya. Ya, kita cek apakah ini benar konfigurasi. Kita bisa melihat bahwasanya rubidium itu termasuk golongan 1A. Dan ini ditandakan dengan elektron yang terakhir yaitu 1. Maka ini udah benar jawaban kita. Ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas konfigurasi elektron menurut teori mekanika kuantum. Nah, di mana menurut teori mekanika kuantum ini, konfigurasi elektron itu berdasarkan subkulit atom dan orbital. Ya, di mana harus mengikuti 3 aturan penting, yaitu aturan Aufbau, kemudian larangan Pauli, dan aturan Hahn. Oke, kita lihat apa itu aturan Aufbau. Nah, aturan Aufbau ini menyatakan bahwasannya elektron itu memiliki kecenderungan untuk menempati subkulit yang tingkat energinya paling rendah. Kemudian secara bertahap akan menempati subkulit yang tingkat energinya lebih tinggi. Jadi urutannya itu 1S itu lebih kecil dari 2S ya. Jadi kalau kita lihat ini 1S itu lebih rendah dibandingkan 2S. Ya, kemudian 2S lebih rendah dari 2P. Terus sampai ke sini. Ya. Contohnya misalnya neon dengan nomor atom 10. Jadi kita tuliskan konfigurasi elektronnya 1S2, 2S2, 2P6, ya. Kenapa harus S itu 2? Dia ada aturannya di mana untuk S itu elektron maksimumnya itu harus sama dengan 2. Nggak boleh lebih, ya. Kalau untuk P, orbital P, itu maksimum elektron yang diisi itu 6. Ya. Sedangkan untuk D, itu maksimum elektronnya yang boleh diisi itu adalah 10. Dan untuk F, itu maksimum elektron yang boleh diisi itu adalah 14. Sehingga di sini konfigurasi elektron yang 10 menurut aturan Aufbau, kita isikan dulu yang terendah 1S2, kita tulis 1S2, kemudian 2S, 2S2, kemudian 2P6. Kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, ditambah 6, 10, sehingga genap di sini 10. Ya. Boleh nggak di sini diisi 7? Tidak boleh, karena kalau diisi 7, maka dia kurang dari 10. Ya, boleh tidak diisi 5? Tidak boleh. Maaf, kalau kita isi 7 di sini, maka dia lebih dari 10, yaitu 11. Boleh tidak kita isi 5? Tidak boleh, karena dia kurang dari 10, yaitu 9. Sementara kita mau mencari konfigurasi elektron dari atom neon dengan nomor atom 10. Oke, selanjutnya ini kakak kasih trik. Bagaimana cara mengingat ya 1S, 2S, itu kan lumayan banyak tuh ke bawah tadi. Ya, tanpa kita harus menghafal yang ini tadi. Nah, yang ini. Bagaimana cara mengingat mudahnya? Kita tuliskan dulu, ya. Ini kakak nggak sarankan adik-adiknya untuk menghafal, tapi mengingat dan memahami. Di mana 1S itu dia sampai 8. Jadi 1S itu dia sampai 8. 1S sampai 8S ya. Kemudian 2P itu sampai 7P. Kemudian 3D itu sampai 6D ya. Dan terakhir itu adalah 4F itu sampai dengan
6F. Mohon maaf, saya ralat 4F sampai dengan 5F. F sampai dengan 5F. Sini kita buat 5F ya. Jadi kalau kita tuliskan ke bawah 1S, kemudian 2S, kemudian 2P. Aduh, maaf, bukan 2P tapi 3S ya. Jadi kita tuliskan di sini 3S, 3S, 4S ya, 5S, sampai nanti 8S ke bawah. Kemudian yang P, 2P sampai 7P kita tuliskan di sini. 2P, 3P, 4P, 5P, sampai 7P ya. Kemudian di sini 3D sampai 6D. 3D, kemudian 4D, 5D, ke bawah 6D ya. Kemudian di sini 4F sampai 5F. 4F sampai 5F. Nah, setelah kita tuliskan semuanya ke bawah, ini karena nggak muat layarnya, jadi ini mohon maaf kurang rapi tulisannya. Ini kita nggak tuliskan sampai ke bawah, karena nggak muat, jadi kita tariknya ke sini. 1S kuadrat, 2S kuadrat, 2P kuadrat, 2P pangkat 6, 3S kuadrat, ya, ke sini dia. Terus nanti dia akan ketemu sampai ke bawah. Ya, kalau nulisnya benar, nanti dia akan sama seperti ini bentuknya. Jadi, tidak usah dihafalkan, tetapi diingat cara penulisannya seperti ini, ya. Oke, sekarang kita lanjut larangan Pauli. Nah, untuk larangan Pauli, tidak mungkin dalam satu atom ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Jika di dalam atom ada elektron yang memiliki bilangan kuantum NLM ya, yang sama, maka bilangan kuantum spin dari kedua elektron tersebut pastilah berbeda. Jadi, contohnya seperti ini. Jadi, untuk keempat bilangan kuantum utama L, M, dan N-nya itu tidak mungkin sama. S-nya di sini ya. 1, 0, 0 setengah. Beda nilainya. 1, 0, 0 min setengah. Kemudian 2, 0, 0 setengah. Jadi dia berbeda. Nanti untuk bilangan kuantum, apa itu bilangan kuantum? Bagaimana cara menentukan bilangan kuantum? Kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk aturan Hahn, di mana menurut Hahn ini pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperbolehkan elektron berpasangan sebelum seluruh orbital terisi oleh satu elektron. Contoh, seperti ini. Jadi untuk nomor atom, untuk atom C dengan nomor atom 6, jadi kita isi satu-satu dulu. Jadi kalau kita tuliskan ulang diagram orbitalnya ini seperti ini dia. Nah, jadi kita isi dulu satu-satu. Di sini
S dan P ya. Ini S dan ini P. Jadi kalau kita tuliskan di sini, ke atas dulu arahnya. Di sini kan S-nya 2. Jadi S-nya kita isi 1 dulu ke atas. Nggak boleh langsung 2 seperti ini. Nah, nggak boleh. Ya. Tetapi yang ini, 1 yang ini kita letakkan di sini. Nah, oke, sekarang kita hapus. Oke. Ini S ya. Ini S. Nah, terus P-nya 2. Jadi kita tuliskan dulu di sini P-nya 2. Satu, 2. Nah, ketika nanti nambah, ya ini kan C6. Jadi ini adalah yang terakhir, karena helium itu 2 nomor atomnya. Kan 2 tambah 2, 4 tambah 2, 6. Jadi yang kita ambil itu S dan P yang terakhir. Ya, S dan P ini yang terakhir. Yang ini tidak kita tuliskan. Nah, dari sini S dan P ini, terus ini kan untuk C sama dengan 6. Sekarang bagaimana untuk N sama dengan 7? Nah, di sini kita lihat lagi. Ketika N sama dengan 7, kita tuliskan dulu bentuknya yang sendiri-sendiri. Nah, ya. Kita tuliskan dulu. Di sini kita tuliskan dulu S-nya 2, maka kita tuliskan dulu arahnya itu ke atas semuanya dulu. Seperti ini ya. 2 S-nya di sini. Ini adalah orbital S dan ini adalah orbital P. Ya. Baru nanti P-nya 3. Karena memang jumlah kotak P itu ada 3, sementara S itu hanya 1 ya. Ini orbitalnya. Jadi orbital itu merupakan daerah kebolehjadihan ditemukannya elektron. Terus P-nya 3, maka kita letakkan di sini P-nya 3. 1, 2, semuanya searah, arahnya ke atas semua. Nah, kurang 1 kan, maka satunya di sini. Nah, ini maksud dari aturan Hahn, di mana pengisian elektron pada orbital-orbital yang memiliki tingkat energi yang sama tidak memperbolehkan elektron berpasangan sebelum seluruh orbital terisi oleh satu elektron. Ya, ini contoh dari teori atom Hahn. Jadi dia satu-satu dulu, setelah penuh baru dia berpasangan seperti ini. Ini kan dia berpasangan. Ya, sama kayak ini. Satu-satu dulu. Nanti setelah penuh baru isi S, P-nya penuh, P-nya penuh. Nah, ini kenapa ini tidak penuh? Karena dia 7 ya. 2 tambah 5 itu 7. Sehingga di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita isi dulu. 1, 2, 3, 4 ya. 5, 6, 7 ya. Oke, 7. Itulah menurut teori Hahn ya.
Oke, selanjutnya kita masuk ke penyimpangan konfigurasi elektron. Terdapat beberapa penyimpangan konfigurasi elektron dari aturan umum. Penyimpangan ini terjadi pada subkulit D karena orbital pada subkulit D mempunyai kecenderungan untuk penuh, D10 atau setengah penuh, D5. Hal ini terjadi karena konfigurasi elektron setengah penuh atau penuh lebih stabil. Contohnya, misalnya di sini ada atom Cr24 ya. Nah, di sini kenapa ditulis AR? AR ini singkatan, AR ini nomor atomnya 18. Sehingga 18 tambah 2 kan 20, tambah 4, 24. Genap 24 ini ya, sesuai dengan nomor atomnya. Nah, karena konfigurasi yang seperti ini kurang stabil sifatnya, ya, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini, ya. Jadi, yang seperti ini, 4s1, 3d5 ini, yang setengah penuh ini lebih stabil dibandingkan yang ini. Ya. Karena dia setengah penuh tadi. S kan totalnya penuhnya 2. Kalau D itu kan 10 ya. Sehingga yang setengah penuh ini lebih stabil dibandingkan yang seperti ini. Makanya kita lebih cenderung gunakan yang ini biasanya. Yang setengah penuh, yang lebih stabil atau penuh. Ya. Contoh lagi misalnya Cu dengan nomor atom 29. Sini Ar18 nomor atomnya ditambah 11 ya, 2 tambah 9 kan 11 sehingga totalnya 29. Nah, karena konfigurasi yang ini kurang stabil sehingga konfigurasi elektronnya menjadi seperti ini ya. 4s1 3d10. Ini kan AR-nya 18. Sehingga S1 ini sama totalnya 18 ditambah 1 kan 19 tambah 10 29 ya. Sama, tetapi bentuk konfigurasi ini lebih stabil. Kenapa? Karena S-nya dia setengah penuh. Penuhnya kan 2 dan D-nya ini penuh 10 ya. Dibandingkan dengan yang ini maka konfigurasi yang ini lebih stabil ya. Dan begitu pun juga dengan yang ini, yang lainnya. Oke. Sekarang lanjut konfigurasi elektron suatu ion. Nah, untuk konfigurasi elektron suatu ion, jadi misalnya di sini S2- ya. Jadi konfigurasi ion itu merupakan konfigurasi elektron setelah atom netral melepas, ini dia melepas 2 elektron atau menangkap. Nah, ini Fe ini menangkap 3 elektron. Jadi, elektron yang terlepas itu umumnya merupakan elektron yang terikat paling lemah dan terdapat pada kulit terluar atau kita kenal dengan elektron valensi ya. Jadi elektron valensinya itu adalah 2 di sini. Nah, S dengan nomor atom 16. Kita lihat di sini karena dia S2- ya. Nah, karena dia S2- artinya S itu pada keadaan netral itu menangkap 2 elektron. Sehingga di sini karena dia menangkap 2, jadi kita tambahkan 2 elektron. Sehingga dia menjadi 18. Ya, sama kayak ini. Nah, ini 18 nih. Karena neon itu nomor atomnya 10. Jadi, Kak, kenapa harus ditulis neon di sini? Supaya untuk lebih mempersingkat penulisan dari konfigurasi yang kita tulis. Kan kalau kita buat 1s2, 2s2, 2p6, itu kan lebih panjang konfigurasi elektronnya. Sementara kalau kita menuliskan yang seperti ini, dia lebih singkat saja. Jadi boleh disingkat ya. Jadi karena neon itu 10, sehingga ditambah 2 kan 12 tambah 6, 18. Sehingga 18 kan yang ini. Nah, itu maksudnya. Ya. Kemudian untuk Fe3+. Ya. Ini Fe3+. Nah, untuk Fe3+ ini artinya pada keadaan netral itu melepaskan
3 elektron, sehingga elektron pada subkulit paling luar berkurang sebanyak 3 elektron. Contohnya misalnya ini, Fe26. Ya, karena dia menangkap 3 elektron, sehingga di sini ditambah 3. Sehingga nomor atomnya itu menjadi 29. Nah, di sini karena AR 18 ya. Oke, di sini boleh kita tambahkan karena D itu totalnya 10, maka kita ganti 3D7 sehingga 18 ditambah 7, oh 25 masih kurang. Maka di sini boleh kita buat 3D8. Supaya dia mencukupi ya, di sini 3D8 supaya dia mencukupi 26. 18 tambah 8 26. Oke, sekarang kita lihat contoh soal berikut. Tentukan konfigurasi elektron dan elektron valensi atom-atom pada soal nomor 1 berdasarkan teori mekanika kuantum. Nah, di sini konfigurasi elektronnya yang A, neon 10. Maka kita buat di sini. Bisa kita buat di sini 1s2. Ya, 2s2. Oke, kita buat di sini aja supaya lebih longgar ya. Tempat untuk coret-coretnya. Neon 10. Jadi kita buat di sini 1s2. Kemudian 2s ya. 2s2. 2p kurangnya berapa berarti? 4 ya. 6, maaf. 10, sehingga totalnya 10. Nah, ini konfigurasi elektron. Nah, bagaimana dengan elektron valensi? Ini elektron valensi, kakak singkat seperti ini penulisannya. Ev sama dengan elektron valensi itu elektron yang berada pada kulit luar. Nah, di sini kita kalau dia S dan P kita jumlahkan kulitnya. S dan P. Sehingga 2 ditambah 6 sama dengan elektron valensinya 8. Sehingga dalam sistem periodik ini termasuk golongan 8A. Ya, neon. Yang merupakan golongan gas mulia. Selanjutnya ini yang A. Kita lanjut sekarang yang B, ya. Oke, yang B itu kita lihat soal BCl17. Jadi kita buat di sini Cl17. Oke, Cl17. Nah, maka kita dibuat di sini 1s2. Kemudian 2s 2, kemudian oke, 2s2, kemudian 2p, maksimum elektron P itu maksimalnya 6 ya. Kemudian setelah 2p 3s, lihat di sini 3s 2. Kenapa nggak diisi 1, Kak? Karena masih kurang di sini dari 17. Jadi kita nggak boleh isi 1 di sini. Ya. 4 tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Masih kurang. Setelah 3S, 3P. Nah, maka 3P isi berapa supaya dia
17, maka 12 tambah 5 P-nya. Ya. Nah, ini adalah konfigurasi elektron atom Cl17. Ya, seperti ini. Atau boleh kita singkat, ya. Boleh kita singkat seperti ini dengan neon tadi. Jadi ini penulisannya yang Cl17 ini boleh seperti ini, kita singkat. Neon, kita tuliskan neon. Nomor atomnya itu kan 10. Lalu kita tuliskan yang ini ya. 3S2, 3P5. 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10. Yang ini kita tidak tuliskan, kita ganti dengan neon. Ya. Jadi kita boleh seperti ini. 3S2. Dan 3P 5. Tiga S2 dan 3P5. Nah, sehingga elektron valensinya yaitu S ditambah P. Maka elektron valensinya sini. Elektron valensinya yaitu S tambah P, jumlahkan ini 2 ditambah 5. Sehingga elektron, ini kakak singkat EV ya, elektron valensi sama dengan 2 tambah 5, yaitu 7. Ya, jadi elektron valensi itu merupakan elektron yang berada pada kulit terluar. Selanjutnya, soal yang C yaitu Ca20. Nah, yang Ca20 bisa kita tuliskan di sini. Ya, maka 1S2 ini bisa kita singkat dengan neon tadi. Ya, neon 10. Sini ya, neon 10, kemudian kita buat setelah neon 10, sampai sini kan 10, maka 3S2, 3P5, kemudian 4S ya. Sini 3S2, kemudian 3P5. Oke, P itu maksimalnya 6. Jadi kalau masih kurang kita boleh isi 6, jangan 5 di sini. Ini kan totalnya 20 ya. Ini 10, 2 ditambah 6 masih 18 kan. Jadi kita boleh tulis di sini 6. 3P6. Kemudian setelah 3P tadi 4S ya. Maka kita buat di sini 4S. Kurangnya berapa? Ini 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18, 2. Supaya 20 ya. Sehingga elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terakhir itu sama dengan yang ini saja. S yang di ujung saja. Yang ini yang kita ambil 2 ini. Jadi ini yang kita ambil. Sehingga elektron valensinya adalah 2. Oke, yang perlu adik-adik ingat itu adalah ketika
di ujungnya itu S saja, maka yang diambil itu S saja. Tapi kalau ada S dan P, maka diambil S dan P, ya. Jadi kalau yang ujungnya S, maka diambil S saja, tapi kalau ujungnya P, maka ambil S sebelumnya. Ya. Jadi dia itu ada aturan S plus P dalam menentukan golongan dan periode. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, ya. S plus P itu berapa? Atau S saja? Atau S plus D aturannya. Nah, kalau dia S plus P ini untuk golongan A. Ini untuk golongan A, ya. Sementara kalau S saja juga sama, golongan A, unsur atau logamnya itu. Sedangkan kalau S plus D, dia termasuk golongan B. Ya, ini golongan. Oke. Selanjutnya, di sini RB37 kita buat di sini saja. RB37. Jadi boleh kita singkat seperti ini, konfigurasi elektronnya, karena AR itu 18, ya. Nah, terus baru kita ceknya di sini. 18 itu ini 10, 12, sini ya, 18 ya. Nah, baru kita lanjutnya ke 4S, 3D, 4P, 5S, terus ya. 4S, 3D, 4P, 5S. Maka 4S2, ya. Kemudian 3D6. 4P, 5S. 4P itu 6. Kemudian 5S itu 2. Kita cek dulu apakah sudah 37. AR ini 18, nomor atomnya argon. 18, 20, tambah 6, 26. Tambah 6 itu 32. Tambah 2, isi 34 ya. Kurang 3 lagi. 5S2. Kemudian setelah 5S. 5S. 4D ya. 4D atau 5P. Karena dia di sini tadi D dulu baru P, maka kita boleh tuliskan P dulu ya, baru D. Jadi 5S2 atau boleh deh 5S 4P ya. Tadi 5S, maaf. Oke, 5D 4D. Nah, yang 5P ini kita boleh tuliskan dulu. S2 dan 4D. Kalau kita jumlahkan, 2 tambah 6 itu 8, tambah 6 itu 14 ya. 14 tambah 2 itu 16. 16 tambah 18, 34. Jadi di sini 4D kurangnya 3. Oke, kita cek lagi coba. Karena di sini AR itu 18,
Ya, sehingga di sini 2 tambah 6 itu ini 20 ya. 20, 26, 32, 32, 34, 37. Nah, sekarang RB ini golongan 1A, jadi tidak mungkin ujungnya itu 3. Pasti ini ada kesalahan dalam kita menghitung ini. Jadi kita lihat lagi, cek lagi. Setelah 4S, 3D. 4S, ini kan 2, 8, ya. 2, 2. 4 tambah 6, 10 ya. 10, 12. Di sini tambah 6, 18. Tambah 2, 20 ya. Oh iya, seharusnya setelah 4S ini 3D. Oke, ini ada kesalahan tulis nih. Oke. Sini salah tulisnya ya. D itu maksimal bukan 6 elektronnya. Nih, maaf. Kakak ralat. Jadi D itu maksimum elektronnya itu bukan 6 tapi 10. Kita hapus ini. Kita hapus dulu ya ini. Jadi di sini kita tuliskan itu 3D 10 ya. 3D 10 sehingga 18 tambah 2 kan 20 tambah 10 30. Nah, P kan maksimum 6 elektronnya. Nah, setelah 4P itu kita cek di sini, setelah 4P itu 5S ya. Maka kita buat di sini 5S. Kurangnya berapa? 1. Nah, baru ini benar karena rubidium adalah golongan 1A sehingga di sini kalau S saja itu kan golongan A tadi ya. S saja itu golongan A yang ini. Sehingga karena 1 maka dia golongan 1A. Nah, ini adalah konfigurasi elektronnya dan elektron valensinya itu adalah elektron yang berada pada kulit terakhir adalah satu ini. Ya. Jadi dalam menentukan elektron valensi itu mengacu kepada penentuan golongan. Kalau dia di ujungnya S, maka ambil S saja. Tapi kalau dia di ujungnya P, maka S yang sebelahnya kita jumlahkan. Ya. Tapi kalau dia ada ujungnya D, di sini D, maka nanti di sini kita S tambah D dia. Ya. Oke, sekarang kita cek tadi yang nomor 1 tadi, itu belum ada elektron valensinya. Oke, kita cek yang konfigurasi yang awal tadi. Nah, yang ini belum kakak bahas elektron valensinya. Maaf tadi terlewat ya. Nah, kita tentukan di sini elektron valensinya. Elektron valensi sama dengan elektron yang berada pada kulit luar ini. 7. Ya. Yang ini elektron valensi elektron yang berada pada kulit luar, yaitu 1. Ya. Jadi jawabannya itu sama. Konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr dan konfigurasi elektron menurut teori atom mekanika kuantum itu memiliki nilai elektron valensi yang sama. Jadi kalau jawaban adik-adiknya beda, maka jawabannya ada yang tidak tepat dan dicek lagi, dibenerin. Nah, ini kita cek. Maka ini elektron valensinya sama dengan 8 ya. Elektron valensi sama dengan 8. Dan ini elektron valensinya sama dengan 2. Ya, yang terakhir. Jadi, kakak ulangin, elektron valensi itu adalah elektron yang berada pada kulit terakhir. Ini ya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari kakak. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan pada Allah mohon ampun. Oke, jangan lupa like, share, dan komen link YouTube kakak.
Jika ada materi yang belum dipahami, boleh komen di kolom komentar ya. Terima kasih, Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.